Halo, what is up everybody? Balik lagi bareng Michael Justin dari Suka-Suka Gue Coffee Channel. Di episode ini kita bakal nyobain kopi tapi pakai gelas wine. Kenapa pakai gelas wine? Karena personally gue sering banget minum kopi, especially filter, itu di gelas-gelas wine. Karena tiap gelas wine itu punya karakteristik masing-masing yang biasanya dibuat untuk mengenhance aroma atau juga flavor dari wine sesuai dengan si buahnya, atau kalau di case kita sesuai dengan kopinya. Jadi di sini kita punya beberapa jenis glass wine. Ada yang mungkin agak paling standard, ini dari Scotch Whistle. Ini biasanya dipakai untuk wine Shiraz grape, jadi untuk red wine, tapi kadang-kadang orang juga ada yang pakai ini untuk white wine. Habis itu kita punya dari Lucaris, ini dia bilangnya untuk elegant red, jadi mungkin red wine yang nggak terlalu bodinya tebal. Habis itu ada another one dari Lucaris juga, ini untuk robust red, jadi untuk red wine varietal yang bodinya lebih heavy, jadi kayak Grenache, Merlot, Shiraz. Ini direkomendasiin pakai gelas ini. Terus yang terakhir kita punya grape specific glass juga dari Riedel. Ini namanya Wing Series. Dia dibuat khusus untuk Pinot Noir atau Nebbiolo grape varietal. Jadi ini red wine juga. Cuman kalau Pinot Noir itu biasanya dia bodinya nggak setebal teman-temannya yang lain. Jadi kita akan coba si kopi kita hari ini menggunakan 4 gelas ini. Kebetulan kopi yang kita punya ada dari 3 roasters. Dan di dalamnya itu adalah kopi kita, Kamala Manggarai. I'm not sure Kamala Manggarai starter yang mana atau nomor lot yang mana, tapi ini salah satu kopi kita. Jadi Kamala Manggarai itu dibuat melalui anaerobic and natural proses. Jadi dia secara taste profile biasanya itu lebih chocolatey, terus juga ada ripe fruit sweetness dan acidity. Kalau di sini sih dibilang rasanya lychee, strawberry, rosella, and cocoa tea. Jadi mungkin kita bisa cobain. Kita akan coba di gelas yang paling standard looking dulu, yang banyak orang-orang pakai. Abis itu ntar kita akan progressively pindah ke gelas yang bentuknya paling menarik. Gitu ya. Honestly, gue nggak tahu bakal mana yang paling cocok sama si kopi ini. Tapi we'll see. Oke. Coba gelas ini. Kalau secara aroma dibanding dengan si decanter, dia nggak sekeluar si decanter ini. Jadi aromanya agak lebih tone down. Fruity-nya nggak begitu keluar. Tapi aromanya jadi jauh lebih manis. Jadi lebih menonjol si rosellanya. Sama kayak aromanya, rasanya ini nggak terlalu fruity, jadi dia jauh lebih tone down, banyak manisnya, koko, dan juga si rosella. Si lychee dan strawberry yang ada di dalam tasting notes ini belum keluar. Oke, we'll put that aside, sambil kita nyobain yang si gelas satu ini. Honestly, si gelas ini adalah gelas yang paling sering gue pakai untuk Kamala proses. Kenapa? Karena biasanya gelas ini meng-highlight aroma dan juga fruitiness dari Kamala. Jadi emang Kamala kan secara taste profile dia lebih fruity. Jadi biasanya kalau pakai gelas ini lebih keluar. Ini dari baunya lebih fruity daripada gelas yang ini, cuman nggak semanis gelas yang pertama tadi. Oke.
Di gelas yang ini, strawberry-nya jauh lebih menonjol, jadi lebih fruity. Habis itu ada aftertaste coklatnya. Tapi si Rosella yang ada di gelas ini nggak begitu kelihatan di gelas yang Elegant Red ini. Ini gue lumayan familiar sama rasa perpaduan antara Kamala dan gelas ini, jadi masih sama lah kayak yang sehari-hari diminum. Oke, yang ketiga. Di gelas dari merek yang sama, cuman bentuknya beda. Jadi yang ini biasanya untuk red wine yang lebih robust, yang lebih rich secara flavor dan aroma dan juga bodinya. Kalau dari aroma nggak beda jauh dengan ini, tapi dia agak sedikit lebih ringan in terms of intensity-nya. Jadi ini lebih intens, ini nggak seintens itu. Oke, so far di gelas ini adalah yang paling acidity-nya paling tinggi. Jadi yang ini dapat lebih manis, ini fruity, yang ini intense acidity-nya. Habis itu ada beberapa floral notes, jadi Rosellanya dapat, tapi secara mouthfeel itu nggak se-round dua glasses ini. Jadi yang ini lebih bagus untuk aroma dan juga untuk acidity, tapi begitu untuk kopi ini ya, untuk manis dan bodinya kurang dapat. Mungkin karena bentuknya yang nggak sesuai dengan kopinya. Bukan berarti bikin kopinya nggak enak, cuman mungkin dia meng-highlight different things gitu kan. Jadi mungkin kurang cocok untuk si Kamala. Mungkin untuk profile taste yang lain bisa. Oke, yang terakhir kita coba gelas yang ini. This one yang semuanya paling dapat. Jadi dari aroma itu dapat lebih banyak spektrum. Jadi kalau yang ini kan tadi manis, yang ini agak-agak mellow, ada fruitiness tapi nggak semanis yang ini. Yang ini lebih ke floral dan lighter dibanding ini, tapi nggak dapat manisnya. Yang ini semuanya keluar. Mungkin karena secara opening dia jauh lebih lebar dibanding yang lain, dan juga ada curves-nya yang mungkin secara aroma throws bisa lebih meng-highlight. Secara rasa ini yang paling komplit, jadi ada perjalanan rasanya. Ada acidic, ada sweet, ada bitterness. Lychee-nya keluar di sini dari semua ini. Tadi kurang ada lychee-nya, di sini dapat lychee, strawberry, cacao nips. Terus aftertaste-nya dapat Rosellanya juga. Jadi untuk kopi ini Kamala dari Manggarai paling cocok personally menurut gue adalah ini. Habis itu kedua mungkin yang ini. Yang dua ini at this point kurang. Jadi biasanya ini suka ganti-ganti tergantung dengan kopinya. Cuman I really like this one. Kalau kalian penasaran dengan mungkin kopi-kopi yang lain, bisa komen, tanya-tanya. Terus juga mungkin bisa, cobain dong misalnya kopi pucuk di gelas yang ini, atau kopi senja di gelas yang ini. Ntar mungkin kita bisa bikinin videonya. But until next time, cheers!